A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran hamdan na'amin wal hitamun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi ta'ala wal kalimatu minallahi ta'ala jihi al-haji wa lakumullahu ta'ala hajan wal yati fil jannah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita semua kenikmatan, yang mana telah melimpahkan kita semua kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini diberikan kesehatan yang begitu sangat berarti bagi kita semua. Yang kedua, marilah kita selawat beserta salam kita aturkan yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang terus menurun bagi kita semua. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu disanjung ya, selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita ketahui, pernah kita temukan banyak sekali remaja-remaja yang kita menjadikan salah satu pedoman bagi kita semua untuk berhati-hati dalam kehidupan. Nah, di dalam kita menjadi seorang hamba itu selalu banyak aturan. Islam memang banyak aturan, tetapi aturannya itu untuk menjaga. Aturan dalam artian aturan tersebut itu adalah sebagian untuk menjaga. Di saat kita diperintahkan untuk seperti halnya kita untuk berkerudung. Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga kita. Ketika kita sudah menjadikan salah satu muslimah, kita menutup aurat itu merupakan salah satu kewajiban. Ahtawul kayajani wal lazu wal mautabatil kalihatih. Bahasanya sesuatu yang memang itu sudah bertobat maka jangan kamu ulangi. Dan ketika kita sudah menjadikan seorang orang yang muslimah yang berhijrah, itu banyak sekali itu hal ujian yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Jadi sesuatu ujian yang datang kepada kita itu atas izin Allah. Allah tidak menginginkan hambanya itu untuk bersedih, tapi ketika kesedihan itu datang, itu merupakan salah satu izin dari Allah. Nah, itu merupakan salah satu ketika kita mengajarkan kesedihan yang Allah berikan kepada kita, jangan berlarut-larut. Nah, itu terletak pada Quran, pada kitab suci Al-Quran yang mana sudah pada kita ketemui dalam Quran surat itu subhanal kutawa bahwal na'wal fajrani kalau indakan safa. Maka hendaklah bagi semua perempuan itu adalah salah satu yang menutup aurat bagi dirimu dan hendaklah bagi keluargamu. Dan ketika kita sudah menutup aurat menjadikan salah satu pedoman bagi kita untuk muslimah, tidak harus berpedoman kepada orang-orang ketika berbicara seperti ini. Wah, menutup aurat seakan-akan itu baik, menutup aurat seakan-akan itu sempurna, menutup aurat seketika untuk menjadi orang suci. Tidak, para saudara sekalian. Kita menutup aurat itu kewajiban, baik buruknya kita itu manusia. Nah, tetapi ketika kita sebagai muslimah yang menjadikan salah satu orang yang suci, yang dijaga oleh Allah dengan kesuciannya, maka kita salah satunya itu adalah didampingi, diiringi dengan sikap yang baik. Nah, tidak percuma bagi muslimah itu untuk berkerudung, untuk menutup aurat, tapi yang percuma ketika kita untuk menjadikan salah satu pedoman kewajiban untuk menutup aurat, namun ketika kita menghormati, menghargai orang lain itu tidak dijadikan salah satu kewajiban kita. Nah, bukan hak untuk menghargai, menghormati, tapi ketika kita sudah menjadikan salah satu muslim yang sudah menjadikan orang yang suci dalam kesuciannya itu dijaga dalam Islam dengan menutup aurat, dengan mereka dijaga dengan lisannya tidak boleh bergibah, tidak boleh untuk membicarakan kejelekan orang lain, itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfalu anda jahalil kullah wal Quran. Janganlah kamu untuk seketika mengambil keputusan sah di dalam Al-Quran, karena semuanya itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantobal kata wal hijratun sufwal yanaubi. Bahwasanya yang dikatakan oleh Syambi wal Ahbad dalam kitabnya, bahwasanya ketika kita sudah bertobat, banyak sekali rintangan yang Allah berikan, banyak sekali resiko yang Allah berikan. Nah, ketika kita sudah diiringi dengan menutup aurat yang baik, diiringi dengan menutup aurat yang baik, menutup dada, menutup kerudung yang baik, hijab. Arti hijab itu pakaian yang tidak terang-terangan dan pakaian tidak terlalu menderang, dan salah satunya adalah
kerudung yang mungkin sudah menjadikan salah satu pedoman bagi muslimah yang harus menutup aurat. Nah, tapi banyak sekali kerudung yang mana menjadikan salah satu tren yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Apakah salah? Nah, tentu salah, karena menutup aurat itu bagi muslimah adalah di atas parut, dan ketika itu sudah minimal. Maksimalnya apa? Seperti orang-orang memakai niqab. Nah itu, tapi itu bukan merupakan salah satu kewajiban kita menjadi muslimah. Yang penting kita sudah menutup aurat, tidak tipis, bahan yang tipis, tidak seperti itu. Nah seperti itulah para saudara sekalian, ketika banyak orang-orang mengatakan orang yang suci tidak hanya menutup aurat, tapi orang yang suci diiringi dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Nah ketika orang-orang itu sudah banyak orang berpakaian syar'i, tapi mereka pembicaraannya, perkataannya menyakiti orang lain, maka itu yang disalahkan bukan pakaiannya, yang disalahkan apanya? Orang yang sholatnya tidak benar. Jadi ketika orang yang benar sholatnya, benar di dalam sholatnya, maka mereka tidak tahu, maka mereka akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ketika itu banyak orang bermaksiat itu bukan karena pakaiannya. Nah ketika kita sudah mengetahui pakaian itu adalah suatu kodrat dan suatu kewajiban bagi perempuan, maka ketika kita sudah dirayu bagi laki-laki, itu merupakan salah satu kehormatan bagi kita. Nah kalau kita sudah berpakaian itu kaidnya taat, kita harus berdoa. Dan sebagaimana ketika kita sudah menutup aurat yang baik, beribadah yang baik, maka malhabawu tafal ujubi alal turuf, maka hindarilah sifat-sifat ujub. Ujub dalam artian ingin dipuji. Nah itulah yang menjadikan salah satu tantangan bagi muslimah ataupun muslim yang ingin menjadikan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu sifat ujub datang kepada kita, itu sudah susah bagi kita untuk menyembuhkan. Tapi itu merasa gampang, akan terasa gampang ketika kita menghindarkan sifat ujub itu dengan adalah salah satunya kita terus merasakan kekurangan yang apa yang kita dapat. Nah, jadi kelebihan apa yang kita lakukan untuk menjadi muslimah dengan menutup aurat tidak cukup. Kita mempelajari agama itu harus. Dan ketika kita sholat, banyak orang yang sholat tapi tidak tahu dengan bacaannya. Yang salah itu bukan orang yang tidak melakukan, orang yang salah itu bukan orang yang melakukan sholat, tapi yang salah adalah orang yang tidak pernah sholat. Dan ketika orang yang sholat tapi pembacanya itu tidak benar, itu masih bisa diperbaiki. Namun ketika kita sudah tidak ada keinginan untuk tidak sholat, maka itu adalah salah satu hal yang harus kita pelajari lebih jauh, kita ajak. Nah terutama diri kita sendiri yang harus menjadikan orang-orang menjadikan salah satu orang-orang yang menjadi terpilih di mata Allah, orang-orang yang menjadi pemimpin di mata Allah. Maka kita harus memberikan contoh yang baik. Dan ketika kita sudah menjadi muslimah, pembicaraan apa yang kita lakukan, sikap yang kita lakukan tidak harus sempurna, tidak harus suci, namun setidaknya baik. Apa yang kita lakukan itu baik, dan apa yang kita ucapkan itu baik. Nah, tidak harus sempurna dalam setiap harinya, karena semua manusia itu tidak pernah terlepas di antara kesalahannya, dan di antaranya itu adalah dosanya. Dan itulah para saudara sekalian, jangan don't judge people by cover. Jangan menilai seseorang itu dari penampilannya. Banyak orang yang tertutup namun tidak baik. Banyak orang yang penilainya tidak baik namun orang yang mulia di mata Allah. Dan itulah yang ketika kita sudah menilai seseorang dari penampilannya, belum tentu mereka baik, dan orang yang buruk penampilannya belum tentu mereka jahat. Dan itu merupakan salah satu yang harus kita hargai, karena ketika kita mengajak orang dalam kebaikan tidak harus dengan keterpaksaan. Di dalam Islam itu tidak ada paksaan, kita hanya berkewajiban untuk mengajak. Nah, oleh sebab itulah para saudara sekalian, ketika kita menemukan orang-orang yang belum menutup aurat dengan sempurna atau belum menutup aurat, kita ajak. Mungkin itu merupakan salah satu amal jerih bagi kita selama mereka itu menutup auratnya. Nah, oleh sebab itulah semoga kita menjadikan salah satu muslimah yang selalu taat kepada Allah. Semoga kita terhindarkan dari sifat ujub, dan semoga kita menjadi orang-orang yang terpilih di mata Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia, sehingga kita mendapatkan surga jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu taat dan tidak pernah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum amal wa ta'hirajin wal hasawal ma wal iyadil hijarat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.